Kala swastamita, tibalah ia di rumahnya. Tak lama, hanya menitipkan buah cintanya. Kejarlah, kejar induk kalian, arungi samudra, dan kembalilah lagi ke pulau Sangalaki. Ketika bulan dan bintang menggantikan tugas sang mentari menyinari bumi, dan ketika air laut mulai pasang, disitulah awal mula suatu kehidupan di pulau Sangalaki. Di tengah temaram malam, tampak seperti sebuah batu besar sedang bergerak secara perlahan ke arah pantai. Pasir yang dilalui pun membentuk sebuah pola lintasan yang rapi. Dengan menarik badannya yang tertutup karapas, induk penyu hijau mencari lokasi yang tepat untuk menempatkan telur-telurnya. Jadi di Pulau Sangalaki ini adalah tempatnya habitat penyu hijau dan penyu sisik naik bertelur. Cuma lebih dominannya itu penyu hijau karena penyu sisik sudah langka. Naiknya penyu bertelur itu jam 7 bisa sampai subuh juga. Jadi mereka naik pas sudah matahari terbenam. Itu sekitar 2-4 jam mereka cari tempat buat menggali lubang bodinya, lubang telur, terus mengeluarkan telurnya, terus kembali lagi ke laut. Jadi itu waktunya bisa sampai 2-4 jam. Bisa gagal berkali-kali. Dan penyu itu kalau dia 3 hari telurnya di dalam perut tidak dikeluarkan, itu bisa busuk dan dia bisa mati. Itu menurut penelitinya. Dalam setahun itu 5-8 kali dia bertelur. Di waktu musim dia kawin pertama 15 hari, setelah itu dia naik bertelur. Jadi di atas umur 25 tahun penyunya naik bertelur. Umurnya bisa sampai 200 karena dia termasuk hewan purba. Usai bertelur, penyu hijau bergeser ke sekitar lubang utama tempat puluhan telur dipendam. Seolah asik bermain pasir, induk penyu hijau ini tengah mengelabui predator telur penyu dengan membuat beberapa gundukan pasir secara acak. Kamuflase menjadi pamungkas dalam proses bertelur. Sebelum akhirnya sang induk penyu hijau harus meninggalkan calon penerus keturunan, menetas dengan sendirinya dan mengejarnya, mengelana di laut lepas nanti. Jejak sirip di pasir pantai yang penyu hijau tinggalkan menutup malam di Pulau Sangalaki.
Pulau Sangalaki ditunjuk oleh Menteri Pertanian sejak tahun 81 di seluas 280 hektar. Dari 280 hektar itu hanya 15 hektar saja berupa daratan. Selebihnya itu merupakan kawasan perairan. Di TWA Pulau Sangalaki kita ketahui banyak sekali kita bisa dengan mudah menjumpai penyu hijau, dan selain penyu hijau juga kita bisa menjumpai terkadang penyu sisik, juga kita bisa lihat kepiting kenari, burung gosong, dan kalau di laut kita bisa melihat parimanta. Pulau Sangalaki, satu dari sekian banyak pulau kecil di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang menyimpan sejuta keindahan dan keunikan tersendiri. Pulau ini menjadi pulau dengan kepadatan penyu bertelur tertinggi di Berau. Wajar jika pemerintah menetapkan pulau ini menjadi kawasan konservasi, khususnya satwa penyu dan pariwisata atau Taman Wisata Alam. Penyu hijau atau Selonia midas itu kita manfaatkan dalam posisi diambil untuk wisatanya. Jadi teman-teman Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur ada 3 seksi konservasi wilayah. Nah, ini konservasi wilayah yang ada di sini, konservasi wilayah 1 Berau ini salah satunya adalah mengelola dan menjaga pulau ini. Inilah bagian dari kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekyu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk melakukan upaya-upaya satu sisi secara ekologis mereserve atau mengkonservasi, kemudian yang selanjutnya adalah melakukan fungsi pemanfaatan secara terbatas, yaitu wisata untuk melihat dan memberikan edukasi terhadap penyu sendiri. Keberadaan penyu sebagai satwa utama di Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki tak lepas dari berbagai ancaman. Penempatan petugas untuk menjaga keseluruhan pulau dari gangguan kerusakan pun dilakukan. Teman-teman melakukan penjagaan di TWA Pulau Sangalaki ini selama 24 jam. Selain juga harus melakukan kegiatan pelayanan wisata. Jumlahnya kurang lebih kita ada 4-5 orang dalam setiap kali penjagaan. Kita mengatur penjaga untuk penjagaan 10 hari sekali. Jadi kita pindahkan petugas 10 hari ada di TWA Pulau Sangalaki dan berganti setiap 10 hari sekali. Kalau malam ya yang jelas rata-rata tidak jadi, itu yang busuk itu yang di dasarnya, di dalam lubang itu kan di lokasi bulan 4. Nah, baru keluar kemarin sore. Ya. Tiap malam itu kita mendata berapa yang bertelur, berapa yang tidak. Kalau ancaman pencurian masih ada, jadi data kami menunjukkan bahwa masih adanya pencurian di TWA Pulau Sangalaki untuk telur penyu ini. Kami mencatat jejak orang menggali sarang. Biasanya pagi, kami teman-teman pagi sebelum matahari terbit ada yang patroli untuk menghitung jumlah total penyu yang naik dan melihat bekas orang menggali karena berbeda ya, bekas kita yang merelokasi dan orang yang mencuri. Kalau kita merelokasi kan pada titik-titik tertentu yang kita sudah tahu. Tapi kalau pencuri ya dia di mana saja, dia yang merasa dia aman untuk mengambil telur penyu dia ambil di situ dan kita bisa hitung itu.
Kenapa jadi incaran oleh oknum-oknum yang senang dengan yang masih sering mencuri telur penyu? Karena pertama aksesnya dekat dibanding dengan pulau-pulau lain. Kita melakukan upaya penyelamatan penyu. Jadi penyu-penyu yang sarang penyu, maksud kami sarang penyu yang terancam oleh pasang air laut, karena dia pasti persentase penentasannya lebih sedikit dibanding penyu yang sarang penyu yang ada di darat. Jadi kita selamatkan itu, kita letakkan, kita ambil, kita relokasi di sarang semi alami. Kita ada 2 hatchery di sini untuk memindahkan telur-telur tersebut ke sarang semi alami tersebut. Tugas pokoknya sih sebenarnya masyarakat Mitra PAUD itu membantu Polhut yang ada bertugas di sini di pulau. Dengan cara ikut mereka mengamankan petugas patroli, mengamankan habitat penyu di sini, dan ikut merangkul masyarakat setempat agar bisa membantu melestarikan penyu yang ada di sini. Semalam itu bisa 70 sarang. Bisa dibayangkan ketika 70 sarang naik berbarengan, untuk itu bisa ditranslokasi atau dipindahkan, direlokasi ke tempat hatchery. Nah, kalau itu tidak ada bantuan, mungkin juga edukasi juga ke masyarakat, saya rasa akan menyulitkan, dan sekaligus itu hal yang perlu mendapatkan support lebih, karena ini kaitannya dengan bagaimana meningkatkan populasi, menjaga penyu sendiri, tetapi masyarakat harus punya nilai manfaat. Telur penyu tidak hanya dicari oleh oknum pencuri. Predator alam yang hidup di hutan Pulau Sangalaki juga sangat menyukai telur penyu. Dengan menggunakan indera penciuman, predator biawak mencari keberadaan telur penyu hingga ke ujung pulau. Predator alami telur penyu di Pulau Sangalaki tak dapat dielakkan. Karena di pulau ini terdapat sekitar 11 hektar hutan dengan beragam flora, fauna khas daerah pesisir. Jenis pohon didominasi pohon nitak atau Sterculia oblongata. Dan terdapat jenis lain seperti ketapang, bangkirai, agatis, dan karet uluh. Tumbuhan rambat jenis rotan juga tumbuh subur di sini. Kita melihat tempat kepiting kenari bersembunyi kalau siang, dan nanti malam baru dia keluar mencari makan. Dan kepiting kenari ini adalah salah satu primadona di Taman Wisata Pulau Sangalaki. Dan kepiting kenari ini juga sudah dilindungi oleh undang-undang. Kepiting kenari atau Birgus latro, atau sering juga disebut kepiting kelapa, adalah arthropoda darat terbesar di dunia. Kepiting kenari
sejatinya adalah jenis kelomang atau umang-umang yang sangat maju dalam hal evolusi. Kita cek kepiting yang kedua. Ternyata masih ada. Hewan ini sangat menyukai pohon kelapa yang juga menjadi santapan utama. Di alam liar, tanpa intervensi manusia, kepiting kenari bisa mencapai umur 40 hingga 60 tahun. Bigrus latro itu dilindungi dan di sini juga ada jika teman-teman para traveler misalnya datang ke sini, kalau laki juga bisa ketemu kepiting kenari. Itu salah satu indikator sebenarnya kepiting kenari itu bahwa kawasan ini masih sangat bagus. Satwa lainnya yang menghuni hutan Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki adalah aneka jenis burung. Seperti burung gosong, si penimbun ulung yang sangat susah dijumpai. Keberadaan timbunan tanah yang merupakan sarang dan tempat bertelur menjadi penanda. Selain itu, ada pula burung pergam kelabu yang merupakan satwa endemik Sulawesi. Sebenarnya wisata di kawasan konservasi itu berbeda dengan berwisata di wisata yang lain, karena wisata di konservasi itu lebih menonjolkan atau mementingkan ekologisnya. Nah, sehingga ke depan untuk pengelolaan di Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki ini kami tetap menjaga itu, sehingga bukan tujuannya adalah mass tourism, tetapi kepada special interest di mana populasi penyu tetap terjaga keutuhannya, kemudian juga masyarakat mendapatkan manfaatnya dan juga dari sisi pariwisata bisa dinikmati. TWA Pulau Sangalaki ini memang merupakan gugusan Kepulauan Derawan, sehingga masyarakat yang akan melakukan kegiatan wisata di Kepulauan Derawan selalu berkunjung juga ke Pulau Sangalaki ini. Pada puncak kunjungan kita bisa lihat dari data adalah tahun 2017. Pada tahun itu bisa mencapai 14.000 lebih, dan pada masa pandemi ini kita hanya pada tahun 2020, saat itu kita tutup mulai Maret sampai Agustus, hanya kunjungan wisatawan hanya mencapai sekitar 7.000 orang. Ya ini. Jadi saya di sisi itu mungkin kotorannya dia enggak langsung, Pak. Karena kita lihat nih. Atraksi wisata yang ditawarkan dari pulau kecil ini tak lain yaitu proses daur hidup hewan tanpa metamorfosis pada penyu. Polisi hutan bersama masyarakat Mitra Polhut melayani wisatawan yang berkunjung baik pada siang hari atau malam hari. Jika pada siang hari, wisatawan hanya dapat melihat tukik di dalam bak penampungan. Berbeda ketika di malam hari, wisatawan dapat merasakan sensasi melepas tukik ke laut lepas. Di TWA Pulau Sangalaki kita sudah membagi blok, namanya blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Wisatawan sebenarnya kan kehadirannya
rata-rata ini kalau tidak menginap itu pada siang hari. Jadi tidak ada kegiatan penyu pada siang hari sehingga tidak mengganggu kegiatan wisatawan ini terhadap kegiatan penyu sendiri. Jadi untuk tamu-tamu yang menginap juga sudah sebelum check-in dia sudah mendapat arahan dari pihak hotel bahwa tidak boleh melakukan kegiatan pada malam hari tanpa didampingi oleh petugas. Ya Bu, selamat datang di Pulau Sangalaki. Ini adalah bukit. Bukit namanya. Jenisnya penyu hijau. Jadi kita di sini cuma tahan 1 hari buat pengunjung. Kalau pengunjung masih banyak ya Mas ya? Bagus sekali nih, bagus bener-bener kan masih Masih alami alami gitu. Pas ngelihat Lautnya juga birunya birunya hijau bagus. toska, keren banget. Sebaiknya ini tetap dipertahankan karena memang untuk penyu-penyu ini kan kalau sampai punah itu kan Indonesia itu kalau sampai punah penyu-penyu ini sayang sekali, makanya bagus sekali ada penangkaran penyu-penyu terutama kalau bisa jangan hanya di Sangalaki tapi di tempat-tempat lain ada penangkaran penyu. Ke depan kami mempertahankan itu sekaligus bagaimana memanfaatkan dengan tetap fungsinya tetapi mempunyai nilai manfaat untuk masyarakat sekitar dan bisa dinikmati dari sisi wisata. Kuncinya tetap satu, ekologi, dalam hal ini penyu sebagai flagship spesiesnya di pulau ini harus tetap lestari. Deburan ombak perairan Berau menghantam pesisir pantai di Pulau Sangalaki. Bersama ombak, ia datang kembali, penyu hijau, sang pengelana samudra, ke tempat di mana ia memulai kehidupannya. Sejak dahulu, Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki sohor karena keindahannya yang merupakan hasil dari komitmen kuat semua pihak untuk menjaga ekosistem, baik darat maupun bawah laut. Terlebih, Pulau Sangalaki juga sebagai rumah bagi penyu, satwa penjaga kesehatan laut. Dan jika semua pihak telah turut andil dalam pelestarian alam, lantas apakah kita masih berpangku tangan?